Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para guru, para sesepuh, para tokoh, para ustazah, para asatidjah, ustaz dan ustazah, para pengurus masjid Jami' Baitus Salam. Insyaallah semua jamaah yang hadir, yang tidak hadir, yang mendengar mikrofon ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita talabul ilmi, menuntut ilmu untuk lebih tahu, lebih dekat dengan Allah, supaya perbuatan kita lebih terarah, agar ibadah yang kita lakukan menjadi nilai, menjadi penolong, penyelamat kita nanti di akhir hayat, bahkan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mengaji kembali, yaitu kitab Ta'lim Ta'lim, sampai kepada faslun fi ta'limil ilmi wa ahlihi, yaitu pasal tentang memuliakan, mengagungkan guru, mengagungkan ilmu dan ahlihi, ahlinya ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca dulu matanya kitab Ta'lim Ta'lim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan beliau dirahmati, dimuliakan oleh Allah, ilmunya bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, pasal menerangkan, mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu. Ya'lam, ketahui olehmu, bi anna talibal ilmi, bahwa sesungguhnya pencari ilmu la yanalul ilma, tak memperoleh ilmu, tidak dapat memperoleh ilmu, wala yantafi'u bih, juga tidak bermanfaat ilmunya, kecuali bita'dhimil ilmi, mengagungkan ilmu, wa ahlihi, yang punya ilmu, wa ta'dhimil ustadi, dan mengagungkan guru, wa tawqirihi, dan juga memuliakan guru.
Qila, katakan, ma wasala, tidaklah sampai seseorang kepada kemuliaan man wasala, yaitu orang yang sampai mendapatkan kemuliaan illa bihormatil ilmi, kecuali dengan menghormati ilmu. Wa masafata, dan juga tidak jatuh derajat seseorang man sabata, yaitu orang yang jatuh derajatnya illa bitarkil hurmati, kecuali meninggalkan menghormati wa taqdimi dan mengagungkan ilmu. Nah, begitu kira-kira. Dah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata musannif, Ibu jelas? Jelas. Kata musannif kepada orang pencari ilmu, ada wanti-wanti. Kita harus paham dulu, Bu. Salah satu orang pencari ilmu itu orang yang tanggung rezekinya. Saya berulang-ulang kasih tahu ini, memang kita baru dapat rezeki dengan berusaha. Ya, betul. Tapi yang ulama juga mengatakan bahwa dengan mencari ilmu juga dia salah satu yang paling kuat mendatangkan rezeki, termasuk kita-kita ini. Amin ya rabbal. Kita duduk seperti ini, memang kita duduk dalam majelis ilmu ini, tapi malaikat bekerja. Di mana kerja malaikat? Menjaga toko, menjaga usaha, menjaga warung, menjaga anak, menjaga istri. Yang kedua yang kita bahas, perkara yang mendatangkan rezeki itu bukan hanya usaha, tapi juga salat khusyuk. Nanti kita akan sana juga akan membahas. Makanya oleh Imam Zarnuji ini, wahai orang pencari ilmu, la yadul ilma, kamu tidak memperoleh ilmu dan juga tidak memperoleh manfaatnya ilmu kecuali bitakdimil ilmi, dengan mengagungkan ilmu. Kalau kita punya ilmu banyak, tapi ilmunya tidak dijaga, ya. Semua untuk dia tahu halal haram, dia tahu, tapi ditabrak, maka ini bukan termasuk daripada mengagungkan ilmu. Ilmu baru bisa bermanfaat, ilmu baru bisa berguna, ilmu baru bisa menjadikan penerang hidup kita, ilmu bisa menuntun kita, ilmu baru bisa menjaga kita selama kita menjaganya, selama kita menghormatinya. Ilmunya itu ilmunya. Kalau ilmu ada di dalam dada, bagaimana menjaga ilmu? Ya,
ya, tentu kita tidak mau bermaksiat. Contoh, sudah hafal itu awal Al-Baqarah 2 lembar gitu. Merasa ada ilmu, hafal beberapa Al-Quran di dalam dada, tentu kita menjaga. Bagaimana menjaganya? Tentu ya dengan tidak bermaksiat. Ya. Oh, lebih detail dia ya, tidak apa-apa. Sebab kalau kita bermaksiat, hafalan tadi hilang. Ya. Sudah tahu haram, kita beraja. Dan salah satunya apa? Sudah tahu menerima uang caleg haram, diam aja. Ya. Caleg lagi nih Ustaz ini. Halal kan menerima uang dari caleg? Hah? Belum. Tidak apa-apa kalau 300 haram, 500 haram, 1 juta haram, 5 juta tidak apa-apa bagi 2, 5 juta bagi 2. Wa ta'zimi wa ahlihi, dan ahlinya ilmu. Ahli ilmu siapa? Yang punya kedua, yang punya ilmu itu siapa? Siapa yang punya? Allah. Kalau kita sudah berilmu, ya hormati Allah. Bagaimana kita menghormati Allah? Apa larangan Allah? Tinggalkan. Apa perintah Allah? Apa perintah Allah kerjakan. Karena udah tahu, beda kalau orang nggak tahu. Kalau orang nggak tahu seperti ini, baru mu'allaf masuk Islam, nggak bisa bacaan sholat, Fatihah aja nggak bisa. Bisanya cuma asyhadu an la ilaha illallah, itu pun latat peletok. Pengen sholat aja nggak apa-apa. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, boleh karena dia belum tahu. Tapi itu nggak boleh lama, harus belajar terus. Nah, sekarang ini banyak modus Pak, hati-hati. Datang ke masjid, mudah-mudahan di sini belum ada. Jakarta udah banyak itu. Datang pura-pura katanya mu'allaf. Jangan mu'allaf, saya mau masuk Islam, sama keluarga saya nggak boleh diuber-uber, saya diusir. Terus saya pengen masuk Islam. Ya, jamaah kan terharu ya. Ada yang ngasih, ada yang nyalamin dengan ngepel gitu kan, kepelan gitu kan ya. Karena terharunya jamaah ngasih tuh. Ternyata dia nyari itu modus. Padahal dia sudah lama masuk Islam. Sudah bertahun-tahun masuk Islam, tapi nyari masjid sasaran supaya mudah-mudahan di sini belum ada, jangan sampai dah. Ketemu nanti sama pengurus pengen masuk Islam, ya, tapi syahadatkan di depan jamaah
Kan yang kita nonton kan terharu kan ya, orang masuk Islam pasti ngasih kan ya. Nah kita kan dia kasih. Nah kalau dia baru tidak bisa apa-apa boleh. Tapi di sini kata Imam Al-Ghazali ini, ilmu itu tidak akan dapat dan ilmu itu tidak akan bermanfaat alim juga kalau kita tidak menghargai ilmu itu. Dia laksana orang, dia bagaikan makhluk. Sebagaimana kita mencari harta, ketika dapat harta kita menjaga harta, tapi ketika kita mencari ilmu, dia juga bagaikan makhluk. Ketika dapat ilmu, ilmu yang menjaga kita. Tapi kita juga harus menghargai dia. Sebagaimana kita menjaga harta, motor, mesin. Mobil, motor, mesin. Motor, mesin dijaga, menghormati kendaraan. Ilmu juga begitu. Salah satunya yang diamalkan. Saya kasih contoh lagi Pak. Penghafal Al-Quran walaupun sudah hafal 30 juz, kalau tidak sering murajaah itu hilang. Hafid itu walaupun sudah hafal bolak-balik 30 juz, enggak suka diulang, akan hilang. Begitupun dulu, saya dulu Alfiyah hafal pesantren, tidak pernah diulang, mabur, kabur kan sudah ada, karena nggak pernah diulang. Mawasala, tidaklah sampai seseorang kepada kemuliaan, yaitu orang yang sampai kepada kemuliaan illa bil hormati, kecuali dengan menghormati ilmu. Dia sudah mulia, sudah terhormat, dengan keilmuannya, dengan kepintarannya. Kenapa dia mulia? Karena dia menghargai ilmu yang ada di dalam dada. Wa ma safada min man sakata illa bitarkil hirmah, dan tidak pula jatuh derajat orang yang berilmu, ya, kecuali karena dia tidak menghormati ilmu. Betapa banyak orang yang berilmu tapi tidak mau menghormati ilmunya, akhirnya dia runtuh dengan keilmuannya. Saya ingin membahas sedikit bagaimana cara kita wa ahlihi menghormati yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu ini? Allah. Bagaimana kita menghormati Allah? Ada yang tahu? Kita disuruh sholat, itu kan ya? Itu cara kita menghormati yang punya ilmu, Allah. Bagaimana kita menghormati Allah dengan sholat? Maka hormati salat. Bagaimana menghormati salat? Sempurnakan rukunnya, sempurnakan syaratnya, adab-adabnya, rukun qauli, rukun fi'linya, disempurnakan dengan semua. Itu kita menghormati yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat saja. Kalau salat itu Pak, salat yang baru diterima oleh Allah, yang diterima nih, itu salat satu kalau kita ikhlas. Yang kedua, kalau pelaksanaan salat kita itu
khusyuk. Yang ketiga, di hati kita ini tidak ada penyakit, tidak riya, tidak merasa lebih khusyuk, lebih saleh, lebih alim, lebih mulia. Itu sholat kita diterima. Seumpamakan contoh, kata Ustaz Fauji, jamaah baik salat. Hari ini pengajian, maka seluruh jamaah diwajibkan membawa jeruk. Kalau nggak bawa jeruk, denda, dosa. Kan kita sebagai jamaah patuh sama pimpinan. Tapi permasalahannya kita beli jeruk, pasti jeruknya itu nggak sama, betul kan? Ada yang harga 25, ada yang harga 30, ada yang harga 50.000, juga ada yang harga 5.000 kilo. Tergantung kitanya. Dan jeruk yang kita beli itu pun berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang asam. Kita bawa, ini pengajian, ini Pak Ustaz jeruknya, dimakan sama kita. Kira-kira yang dimakan jeruk mana? Jeruk manis apa jeruk asam? Jeruk manis. Yang asamnya ditelakin. Ditelakin kan? Tadi yang nggak bawa jeruk, denda. Apa dendanya? Ngepel. Nyapu masjid. Itulah salah. Bagi yang nggak salah, nanti dapat dosa. Kan begitu ya? Karena dia nggak bawa jeruk ke masjid, karena dia nggak sholat, didenda. Tapi kita sholat juga, bawa jeruk juga. Jeruk yang dimakan adalah jeruk yang manis. Saya contohkan Pak, bagaimana jeruk yang manis dan jeruk asam itu? Kita sholat, Allahu Akbar. Dalam hati kita apa ini? Lagi ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita tahu lagi ruku ini. Kita dapat, pikiran dapat, hati dapat, ada pun saya lagi ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ini nggak dapat ini. Tiba-tiba kok udah tidak. Tiba-tiba kok udah sujud. Tiba-tiba kok udah antara dua sujud. Tiba-tiba kok udah selesai salat. Tadi ruku ini inilah jeruk yang manis. Ruku kita diterima sama Allah. Tadi tidak nggak khusyuk, nggak dapat. Nah, itu jeruk asam. Itu nggak diterima sama Allah. Paham ya Pak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci rumah, anak lagi ngomel, suami lagi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga asam. Tidak diterima sama Allah itu. Tapi kewajiban selesai. Kalau kewajiban sholat udah lunas sama Bapak, tapi nilainya tidak ada di hadapan Allah. Nilainya tidak ada di hadapan Allah. Yang dinilai yang mana? Yang manis tadi. Sujud pun sama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni. Itu enggak tahu itu. Allahu akbar. Kan kita kesel gitu ya. Ya. Begini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini asal-asal semua ini. Nah, coba tanya sama diri kita. Kira-kira salat kita itu jeruk manis apa jeruk asam?
Itu kita semua, itu kerjaan kita itu selama ini. Berarti kalau jumlahnya masih 6 salat kita masih asal, kewajiban memang pas, memang selesai, tapi nilai di hadapan Allah itu tak ada. Siapa yang mau makan jeruk asam? Paling juga dibuang, ya kan ya? Allah juga begitu. Kita sholat apalagi tarawih. Allahu Akbar. Selamat hari Rabbil Alamin. Amin. Allahu Akbar. Allah boleh. Itu mereka punya hati itu nggak jadi, ya kan? Terus mau tanya, Ibu, apalagi kan kita mau tarawih nih, lagi tarawih biasanya, habis salat isya, mata kita kemana? Ya? Ke jamaah, ke ustaz apa ke jam? Kejam kan ya? Udah lama ini. Lama banget itu. Jam 8 lewat selesainya, lamakan. Dan betul ya? Setiap tahun begitu kan ya? Ya Allah ya Allah. Asal semua itu tarawihnya. Hari Jumat juga begitu. Hari Jumat, khatib sudah masuk masjid, kan ya? Dia baru datang, duduknya di belakang sambil nyender. Jumat depan dia lagi, Jumat depannya dia lagi, coba ditandain yang duduk belakang dia lagi karena orangnya sama. Berarti Jumatnya juga Jumatnya juga asal. Gimana kita mau masuk surga? Dipersembahkan sama Allah. Kita menghargai, kita udah tahu kata Pak Kiai, kata Pak Kiai sholat yang benar itu harus khusyuk, harus ikhlas sama Allah. Tapi kita nggak mau. Ini tadi bermasalah. Ya kan? Itu enggak? Apalagi kalau berwudu ibu-ibu kan? Ibu-ibu kalau berwudu, kalau pakai mukena, ini susah banget pakai mukena ini. Jadi kalau ibu di sini bukan. Kalau berwudu itu, ini nggak dibuka. Apalagi kalau bajunya sedikit gitu. Ini doang ini, nggak nyampe. Dibuka dong bajunya, sampai kemari harus buka kena. Kita sudah tahu ini, kok kita langgar, kok kita sepelekan, ya nggak bermanfaat berarti. Jadi kata Imam Ghazali, kita sudah tahu ilmu sholat, tapi kita abaikan malah bermanfaat. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki melalui sholat, sementara sholat sendiri kita sepelekan? Betul nggak? Betul nggak? Yang ada nggak? Saya kasih tahu ini. Nah, kalau kita mau jujur, Allah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Coba yang bisa artinya. Bisa maksud artinya, sholat udah puluhan tahun, mukena sudah sobek 30 biji, peci kita udah ganti 50 biji, tapi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Siapa tuh nggak tahu? Ya udah, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Apalagi wajibur, apa artinya wajibur itu? Ada yang tahu? Ada. Berarti sholatnya masih asal. Jangan salahin Allah nanti Pak.
Masalahmu gimana kita menimbang-nimbangkan salat kita masih asal. Itu. Nah, tapi alhamdulillah kita ditutup dengan apa? Karena kita mau duduk dalam majelis ilmu. Tertutup itu. Makanya kata ulama, perkara yang mendatangkan rezeki yang paling kuat itu menuntut ilmu, bukan usaha. Kalau usaha saja tanpa tahu ilmunya, apa yang terjadi? Yang haram jadi, yang halal juga habis, kan gitu ya? Karena nggak tahu ilmunya. Tapi kalau dia duduk tahu dalam ilmunya, nanti dia hati-hati dalam mencari rezeki. Makanya kata Imam Ar-Razi tadi itu, tidaklah bermanfaat ilmu itu kecuali kita amalkan, menghargai, menghormati sholat. Saya merinding Pak kalau kita mau, berarti kita selama ini masih belum menghormati sholat. Allahu Akbar. Dalam hati kita apa? Apa? Takbiratul ihram. Allah, tergantung salatnya. Apakah salat asar, salat maghrib, salat isya. Kalau kita perdalam lagi, ya, baca Fatihah saja dah. Baca Fatihah saja dah. Kan hafalkan Fatihah Pak? Hafal. Bu, hafalkan Fatihah? Hafal. Hafal. Fatihah dibaca setiap hari. Sholat dibaca. Tahlilan dibaca. Tapi kita paham tak Fatihahnya? Jangan-jangan kita baca Fatihah juga Fatihah yang jadi ya, kita baca Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Padahal bukan begitu. Jadikan Fatihah biar manis. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab, Zakarani abdi, hambaku menyebut namaku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata kita, Allah jawab lagi, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah jawab lagi, kita jawab lagi, Maliki yaumid. Allah jawab lagi sampai terakhir itu. Sampai puncaknya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta tolong. Kata Allah singkatnya, kamu mau apa? Kan kita sholat saja kan? Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, kan kita berhenti tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab dengan pendek, kamu mau apa? Mau uang? Mau emas 3 kilo? Iya boleh. Hah? Kan kita minta sama Allah. Tapi kita nggak mau kan Maya? Nggak mau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allah udah nunggu tadi tuh. Allah udah nunggu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau dicatat sama malaikat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malaikat itu begini. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Enggak jadi. Padahal tadi itu Allah udah jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijawab sama Allah. Kamu minta apa? Kan kita jawab lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Lempengin hidup kita. Itu makna Al-Fatihahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Pak, pengen punya kalung 3 kilo. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sawah di kampung ada 3 hektar, pengen bisa beli. Boleh nggak? Boleh. Kenapa kita nggak lakukan momen itu?
Tapi kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu. Makanya kita kayak jeruk tadi tuh. Kata Rasulullah, rak'atani, 2 rakaat yang kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, itu lebih baik daripada kita sholat nggak tentu arah sepanjang masa. Seumur hidup kita sholat, nggak tahu kita sholat dari ini. Yang penting udah selesai aja, yang penting udah selesai aja sholat. Itu nggak ada nilainya. Mana lebih baik? Lebih baik kita sholat 2 rakaat. Itu maksudnya, oh berarti sholat 2 rakaat aja Ustaz. Habis itu nggak sholat lagi. Begitu maksudnya. Ya. Atau saya kasih contoh lagi. Kata Ustaz Puji kepada jamaah Masjid Baitul Salam, kita mau bangun ini masjid. Tapi bagi jamaah yang ada kemudahan, lagi butuh batu untuk bangun masjid, ambilkan ya kerikil. Bapak bawa 2 truk, bapak bawa batu bata, ya. Pak Haji bawa batu 2 truk lagi, ya kan? Itu kan 2 truk kan ya, banyak kan ya, sehingga numpuk lah di sini. Tapi ada satu orang datang, Ustaz, bawa batu juga. Polisi, nih saya batu. Batu apa namanya? Batu hati. Bukan, ternyata batu intan permata. Berapa harganya? Kalau tadi batu kolam 1 truk berapa? Udah 100.000 kan ya? 1 truk 100.000 kan ya? Tapi ada satu jamaah dia nggak bawa batu banyak, dia bawa 1 biji aja. Ustaz, nih buat masjid apa ini? Intan permata. Batu akik lebih murah lagi. Ini Ustaz. Tapi 1 batu intan permata mengalahkan batu kolar yang 3 truk. Dapatnya Pak? Artinya apa? Ketika kita sholat itu Allahu Akbar, kalau nggak dapat semuanya nggak apa-apa, yang penting Fatihahnya sudah khusyuk nih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dapat itu hati dapat, pikiran dapat, tubuh pun dapat. Itu lebih baik. Nah, itu tadi mutiara tadi. Daripada kita sholat nggak tentu arah. Makanya di Jawa Timur itu ada 2 contoh. Satu contoh 23 rakaat 8 menit. Satu contoh lagi itu mana di Blitar ya? Di Blitar ya. 23 rakaat 8 menit. Tapi juga ada di Temboro sholat tarawihnya habis isya sampai jam 3 malam. 1 rakaat 1 juz. Tapi di sini juga insya Allah 1 rakaat 1 juz. Ibu-ibu udah dilihat dulu Bapak. Ada lagi tahu itu masih ada jus kolak di rumah. 3 piring lagi, 3 gelas lagi itu kerjaan kita. Coba lah Ramadan ini kita berubah. Lama-lama di masjid itu lebih indah. Ya, habis itu terjadi itu kemasan lebih indah. Nah, inilah gunanya kita itu ngaji. Ya. Nah, masih ada waktu kan ya? Ternyata tadi kita bilang Allahu Akbar. Di situ ada tiga tempat.
tanam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Apakah Fatihah atau rukun seperti ini? Satu rukun ada 3 niat yang harus kita tanam di dalam tubuh kita, baru diterima sama Allah. Satu, ikhlas karena Allah. Ini sujud ini, rukun ini karena Allah yang aku sujud ini. Makanya salah satu daripada sholat rukun itu, sholat khusyuk itu begitu kita tujuh begini, bukan langsung subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi kita akui itu dalam hati kita ini saya sedang merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan wahai Allah. Baru kita minta tolong subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lakukan karena Allah. Yang kedua, hadir hati kita khusyuk, baca dengan baik. Khusyuk itu khusyukul hudur jawarih. Jawarih apa? Tidak bergerak-gerak. Mana Rabbil Azim bihamdi subhana Rabbil. Nah itu enggak. Tapi gimana? Ada juga yang begitu. Ada enggak ya? Ada juga. Begini. Satu, karena Allah kita sujudnya. Kedua, hati kita ini harus khusyuk. Hudurul qalbi, hati kita itu hadir. Apa mana hadir? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Mulut hati kita apa mana subhana rabbiyal azim wa bihamdihi? Maha suci Engkau lagi maha agung. Yang ketiga, ketika kita begini ini tidak merasa juga lebih soleh, lebih khusyuk. Itu sholatnya itu buru-buru banget, khusyuk sholatnya itu nggak seperti saya, khusyuk banget. Ada nggak itu? Kadang-kadang setan itu masuk ke dalam hati tubuh kita kan ya. Kita udah khusyuk ini, setan masuk. Buru-buru sholatnya ini. Kayak tadi saya tuh baru rukuknya sempurna banget. Itu nggak ada di dalam hati kita. Bukan karena ria, bukan karena ini, bukan karena dibuang hati kita. Ya, insya Allah. Wa inna ma yaqulu bitarkil hikmati. Akan tetapi seseorang itu bisa kafir dengan meninggalkan penghormatan. Tuh. Orang melakukan dosa, berzina, mabuk, mencuri, dia tidak akan pernah jadi kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat dengan sengaja itu kafir. Tidak menghormati sholat. Ya, orang melakukan dosa, dia tahu itu haram, dilakukan itu kafir. Karena dia tidak menghargai ilmunya. Tahu ayatnya, tahu hadisnya, tahu dalilnya, ditabrak itu kafir. Dia tidak menghargai ilmu yang ada pada dirinya. Duh, kita lanjut. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimil muallim. Dan sebagian daripada menghargai, menghormati ilmu adalah menghargai muallim. Menghargai siapa muallim itu? Siapa muallim? Guru. Qala Ali karamallahu wajhah, berkata Ali karamallahu wajhah, ana abdul man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf. Kata Sayyidina Ali, aku adalah budak, aku adalah pembantu bagi orang mengajari aku satu huruf. Itu Sayyidina Ali. Kalau kita tak kagak ya, bodo amat. Insyaallah kalau dia mau jual lah. Wa insyaallah kalau dia mau merdekakanlah. Wa insyaallah istarqat. Tapi kalau dia mau menjadikan aku budak, silahkan. Itu kata Sayyidina Ali kepada gurunya, kepada pengakuannya kepada gurunya. Maka Sayyidina Ali itu berguru kepada Rasulullah. Apapun kata Rasulullah,
Ilmu itu didapat bukan karena kepintaran, iya, tapi karena kita menghargai guru. Termasuk saya, Pak. Saya itu di pondok itu orang biasa-biasa aja. Alhamdulillah ngaji itu tidur, suka tidur biasanya. Tapi apa kelebihan saya itu sama murid itu? Baik waktu saya di Aceh maupun di Asapia, di Aceh dulu itu saya suka ke sawah kiai. Kalau di Asapia motor kiai itu ngambul hari Sabtu Minggu saya cuci, saya sapu depan rumah. Ketika saya di Remboyo, saya jadi tukang jahit bajunya Bang Yai. Alhamdulillah, bajunya Bang Yai jadi semakin mudah-mudahan terdengar sama-sama. Saya jahitnya. Kenapa? Karena setiap hari bisa cium tangan Yai. Kalau di Remboyo itu ribuan jamaah, ribuan santri itu nggak bisa sampai ketemu sama Kiai. Kecuali orang yang dekat sama Kiai, kalau istilahnya dalanya. Sampai hari ini pun saya punya anak di pondok, salah satu pondok di Bogor. Saya datangi kiainya, Kiai mohon izin, ini anak saya, tolong kalau piring suruh cuci piring. Kalau lagi nganggur suruh sapu depan rumah. Itu anak saya dari pondok. Namanya saya bilang sama kiainya, jangan suruh santri yang lain, cari dia supaya bisa nyapu depan rumah, supaya bisa nyuci motornya, supaya bisa nyuci mobilnya, karena itu untuk mendapatkan keberkahan. Dalam takdimil mu'al menghormati guru itu berkah. Benar itu. Dan dulu juga saya pernah bilang ada seorang santri pintar di pondok sama santri bodoh, enggak dia. Satu pintar, santri pintar ini dari awal sampai kelas 10, 11 jadi rois. Tapi ada santri bodoh ini kalau sudah duduk dalam kelas hidup. Tapi ketika selesai alumni, ini santri bodoh ini jadi orang punya pesantren, punya jamaah. Santri yang pintar tadi itu nggak jadi apa-apa. Nanya santri pintar ini, bro, dulu kamu di pesantren tidur mulu kalau lagi ngaji. Apa rahasianya, apa amalannya, apa wiridannya? Nggak ada wiridannya. Cuma dia ingat ada satu amalan dia tidak pernah lupakan itu. Kalau lagi ngaji selalu menghadap kiblat, karena menghormati kiblat. Kenapa dia menghormati kiblat? Menghormati Baitullah rumahnya Allah. Yaitu kalau lagi nyore menghadap kiblat, kalau lagi baca Quran menghadap kiblat, kalau lagi ngaji walaupun nanti menghadap kiblat. Seperti ini menghadap, karena menghormati rumahnya Allah. Jadi itu yang saya amali dulu di pondok. Karena setiap saya duduk menghadap kiblat. Kalau nonton sinetron menghadap kiblat, termasuk ya. Termasuk tidur kan menghadap kiblat. Gimana sering saya sampaikannya? Tidur menghadap kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan, kiri ke kanan. Tapi ke sana tidur kepala ke arah sana dengan utara gitu. Kalau bini meluk bini pakai depan kiri aja begini, gak balik kan? Ini itu menghormati makanya. Tadi itu santri tadi itu kan menghormati Ka'bah, menghormati Ka'bah dia jadi orang. Apalagi
tapi Allah. Ya. Dapat Pak? Insya Allah. Jangan menganggap. Jangan bilang itu susah banget kita ngajinya ini. Ya memang namanya kita ngaji, makin lama makin tahu. Tapi Allah kita makin lama makin sadar, makin baik, makin itu tandanya Allah itu baikin terus kepada kita kepada hubungan kita kepada Allah sama senang daripada kita nggak mau ngaji. Kalau orang yang mau ngaji itu tandanya orang udah pintar ngaji. Ada ya nggak mau ngaji udah pintar ngaji, tapi kita ini orang yang nggak pintar, orang nggak bisa ngaji tapi mau ngaji. Hakikatnya kita ini orang yang pintar. Hakikatnya kenapa? Karena kita merasa nggak pintar. Kita merasa nggak pintar itu kita nggak pintar. Orang yang merasa nggak pintar itu dia orang pintar. Orang merasa pintar dia nggak ada kayak kosong nyari bunyinya. Padahal nggak ada isinya. Tapi kalau ada isinya. Bu ya. Tadi itu pembahasan kita tentang menghormati Allah, menghormati ilmu, menghormati ahlinya ilmu. Siapa tadi? Yaitu Allah. Kira-kira bisa nggak didapat itu sholatnya biar mau Insya Allah. Jangan kalau sholat itu dengan bulu lagi. Serem. Apalagi udah aja kita nggak mau bangkit dari tempat duduk. Nah itu lebih lagi tidak hormati. Sholat aja kita udah nggak khusyuk, azan aja nggak mau hormati. Jumat aja juga udah terlambat. Tarawih juga gini-gini. Cepat Ustaz. Saya mau tanya, Bu, kenapa kita tarawih itu cepat-cepat aja? Kenapa? Kenapa? Coba tanya. Apa ada pola masih di rumah? Atau apa ya? Berjikul maksudnya. Coba deh kita nyadari sendiri gitu. Coba lah mulai Ramadan pekan depan ini jangan lagi tarawih buru-buru. Lama-lama di masjid. Kalau bisa tidur di masjid, itikaf di masjid, di bawah bantal, bawah kasur, apa? Itu di masjid. Daripada tidur di rumah bablas ya. Tidur di masjid. Boleh tidur di masjid, boleh selama kita yang beribadah. Yang juga mesti dikunci. Ini ada masjid, orang musafir nggak boleh. Dikunci pintu gerbangnya. Itu bukan masjid, itu banyak budak. Itu sulit, itu nggak boleh. Ya, coba lagi. Apa merasa bersalah sama Allah? Ya, mudah-mudahan Allah tambah ilmu kita, Allah sayang kita, Allah perbaiki akhlak kita kepada Allah, akhlak kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Kalau ada kita jawab. Nggak ada. Ada. Ya Jalali wal Ikram wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa ajirna bil afiyah wa qina adhaban nabiyina min al-malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam.
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah. Kami selaku DKM Masjid Islam pada hari ini telah menyelesaikan kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang telah disampaikan oleh sebagai materi. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua jamaah, bisa diaplikasikan dalam keseharian oleh para jamaah. Dan tentu kami sangat bangga dengan adanya kajian ini, karena dari kajian ini kita bisa menambah wawasan dan juga bisa membuat kita semakin dewasa, semakin terarah hidupnya. Yang tentunya mudah-mudahan nanti ke depan kita semua para jamaah akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kita bisa ngaji rutin setiap pekannya. Dan mudah-mudahan guru kita juga Ustaz Maher selalu diberi kesehatan, diberi keikhlasan dan juga istiqomah untuk selalu bisa mengajar kajian di pekan yang kedua ini. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila mungkin ada hal yang tidak berkenan dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.